Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 1 Ruang Kolaborasi. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Astarianti Kadamayanti, Dian Estiani, Dede Abdullah Azam, Halimatus Saidah, dan yang terakhir Lilis Ratnasari. Adapun pokok bahasan kami kali ini adalah praktik pendidikan yang membelenggu peserta didik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, lalu model pembelajaran yang bisa melepaskan belenggu peserta didik, dan hal apa yang kami tawarkan dalam model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Praktek pendidikan dalam model pendidikan yang membelenggu peserta didik sebelum kemerdekaan adalah yang pertama, tidak adanya akses pada pendidikan, di mana pendidikan saat itu sangat sulit didapat. Yang kedua, pada saat pendidikan, akses belajar sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Hal ini disebabkan oleh penjajah yang membatasi akses pendidikan untuk rakyat Indonesia demi kepentingan bangsa mereka. Lalu yang ketiga, fokus sebagai pekerja. Rakyat Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan difokuskan kerja di bawah pemerintah kolonial, sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan, jika mereka diberi kesempatan untuk belajar, itu hanya untuk dijadikan pegawai demi kepentingan administrasi dan keperluan dari negara penjajah tersebut. Lalu yang keempat, hanya kalangan tertentu yang mendapatkan pendidikan. Hanya kalangan bangsawan saja yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sementara kalangan kecil tidak diberi kesempatan untuk belajar. Lalu, hal yang membelenggu peserta didik sesudah kemerdekaan. Yang pertama, akses pendidikan belum merata, di mana satu daerah dengan daerah lainnya memiliki akses pendidikan yang sangat berbeda. Ada daerah yang telah memiliki akses pendidikan yang baik, sementara daerah lain memiliki akses pendidikan yang sangat kurang baik, dari segi fasilitas maupun dari segi SDM-nya. Yang kedua, metode belajar yang tidak inovatif. Masih banyak pendidik yang menggunakan metode pembelajaran yang tidak inovatif dan ketinggalan zaman. Padahal, saat sekarang ini penggunaan teknologi telah berkembang pesat dan mampu dijadikan sebagai penunjang pendidikan yang membuat pembelajaran semakin berdiferensiasi. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya pendidikan di Indonesia salah satu belenggu bagi peserta didik untuk mendapat ilmu pengetahuan yang semestinya mereka dapatkan. Meskipun ada sekolah menggratiskan biaya pendidikan, namun tetap berat pada beberapa aspek, seperti perlengkapan sekolah, biaya ekskul, dan lain-lain. Yang keempat, standar sekolah tidak sama. Ketidaksamaan standar sekolah membuat peserta didik tidak mendapat ilmu pengetahuan yang sama yang harusnya dimiliki oleh anak seusia mereka. Dan selanjutnya, adakah model-model pendidikan yang saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ada beberapa model pembelajaran yang menurut kelompok kami itu bisa melepaskan belenggu peserta didik. Model pembelajaran yang bisa digunakan adalah yang pertama, model pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Model pembelajaran terpadu yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, model environmental learning. Model pembelajaran yang berbasis lingkungan yang dikembangkan agar peserta didik memperoleh pengalaman lebih berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, model pembelajaran project-based learning. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat, model pembelajaran problem-based learning.
Pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk memecahkan masalah dalam memperoleh materi yang dipelajari. Pokok bahasan yang terakhir adalah hal apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Terdapat beberapa prinsip yang dapat diadopsi dalam konteks pendidikan untuk mendukung pembebasan atau pemerkasaan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Fokus pada kebutuhan minat dan gaya belajar individual peserta didik, serta memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka. Gunakan metode pengajaran yang berpusat kepada siswa seperti proyek berbasis masalah atau pembelajaran kolaboratif. Lalu selanjutnya, pemberdayaan melalui penilaian formatif. Dengan menggunakan penilaian formatif untuk memberikan umpan balik kontinu dan mendukung pertumbuhan peserta didik, guru dapat memberikan kesempatan untuk merancang dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Libatkan peserta didik dalam proses penilaian untuk membangun tanggung jawab dan refleksi diri. Kemudian, pengembangan keterampilan hidup. Fokus pada pengembangan keterampilan kritis seperti berpikir kreatif, berkomunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Dorong kemandirian dan inisiatif melalui proyek-proyek yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Lalu, keanekaragaman kurikulum. Sertakan materi yang mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan perspektif untuk memperkaya pengalaman belajar. Dukung pemahaman peserta didik tentang dunia dengan memperkenalkan berbagai sudut pandang. Lalu kemudian, keterlibatan orang tua dan komunitas. Libatkan orang tua dan wali dalam proses pembelajaran peserta didik. Bangun kemitraan dengan komunitas untuk menyediakan sumber daya dan pengalaman tambahan. Lalu, fleksibilitas dalam pembelajaran. Berikan opsi untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis proyek, atau pengalaman berbasis di luar kelas. Sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dan yang terakhir, dukungan emosional dan sosial. Pastikan ada lingkungan yang mendukung secara emosional dan sosial untuk peserta didik. Bangun komunitas kelas yang mempromosikan rasa saling peduli dan dukungan. Perlu diingat bahwa setiap konteks pendidikan unik, dan pendidikan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. Pemahaman mendalam tentang peserta didik dan kreativitas dalam menerapkan strategi ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang memerdekakan. Itulah beberapa pokok bahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.